Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa sekarang ini banyak sekali orang-orang Islam yang menghujat kepada para ulama sebagai pewaris para nabi. Menurut saya hal demikian ini sunatullah. Karena apa? Karena pembangkangan umat kepada nabinya, kepada para rasulnya itu terjadi sepanjang sejarah ini. Kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam sebagai rasul yang pertama itu juga mendapat pembangkangan dari keluarganya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga mendapat pembangkangan yang luar biasa dari umatnya, termasuk salah satu putranya yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh naik ke perahu pada saat Allah menimpakan azab kepada umatnya. Mengapa demikian? Karena Nabi Nuh menyampaikan risalah Allah, agama tauhid untuk mengisahkan Allah, tetapi umatnya tidak mau mengikutinya. Bahkan membuli, mencaci maki, bahkan ada yang mengatakan gila ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu. Karena apa? Karena Nabi Nuh menghadapi kesulitan itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pertolongannya, hingga Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu. Nah, ketika Nabi Nuh membuat perahu itulah lalu umatnya kian menjadi-jadi, membuli, mencaci maki, bahkan mengatakan Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang gila. Nah, akhirnya Allah kemudian menurunkan azab dengan menenggelamkan seluruh permukaan bumi ini, dan tinggal bersama Nabi Nuh adalah orang-orang yang beriman, dan kemudian mengganti bumi itu dengan orang-orang yang baik. Tetapi ternyata tidak berhenti di sini. Ketika diganti oleh orang baik pun kemudian manusia-manusia sudah mulai membangkang. Lalu diutuslah Nabi Hud. Ya, Nabi Hud juga dibuli, dicaci maki oleh umatnya, hingga kemudian Nabi Hud itu mohon kepada Allah untuk memberikan hukuman kepada umatnya yang membangkangnya, dan seterusnya. Hal itu sampai juga kepada Rasulullah SAW ketika ketemu dengan kaum jahiliyah. Bahkan zaman barbar pada masa Rasulullah itu sudah kebablasan. Tetapi meskipun Rasulullah itu diutus di tengah kaum jahiliyah yang telah menyembah berhala, menyekutukan Allah dengan ilah-ilah mereka yang sangat banyak, tetapi Nabi Muhammad SAW dengan kesantunannya menyampaikan risalah Allah. Ketika Gunung Uhud marah kepada orang yang mencaci maki Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mau Gunung Uhud itu menghukum atau menghancurkan orang-orang jahiliyah, karena itu bukan cara dakwah. Karena dakwah bagi Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana mengajak orang yang tidak beriman itu menjadi orang yang beriman, orang yang belum baik itu menjadi baik. Akhirnya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad, agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang jahiliyah, hingga akhirnya agama Islam itu berkembang pesat hingga kini, termasuk kita ada orang-orang Indonesia memeluk agama Islam. Hal yang harus dicatat di sini adalah ketika sekarang ini para ulama kita berdakwah, lalu ada ulama yang lain ataupun dai-dai yang lain membuli, bahkan pengikut-pengikutnya juga ikut membuli. Menurut saya biarkan saja, kita doakan saja, semoga yang membuli itu diberikan hidayah oleh Allah,
Sedangkan para ulama kita yang benar-benar ikhlas berjuang di jalan Allah itu diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah, sehingga nanti Indonesia akan menjadi negara yang aman, negara yang damai, negara yang loh jinawi, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.